Hai semuanya, kembali lagi bersama saya tentunya di channel YouTube-nya Bunda Ria. Teman-teman semua, untuk kali ini Bunda Ria akan beralih ke kalau yang kemarin itu ide jualan terus, dan kali ini Bunda Ria akan berbagi resep masakan ya. Ini bisa buat acara yasinan, buat acara di hajatan, dan acara arisan, dan acara-acara keluarga ya. Teman-teman semua, kita lihat ke proses pembuatannya sampai dengan selesai. Yang pertama kita siapkan di sini ada setengah kilo ya, maaf banget. Setengah kilo ati ampela ya, tentunya yang sudah dibersihkan dan juga yang masih seger ya, masih fresh. Itu saya marinasi dengan 1 sendok garam ya. Itu boleh juga pakai kunyit atau jahe bubuk ya, tapi kalau saya cuman pakai garam aja ya. Aduk-aduk supaya benar-benar meresap ya. Kemudian kita diamkan selama 10 menit. Lalu kita panaskan minyak itu 250 gram ya, jadi nggak terlalu banyak soalnya nantinya minyaknya nggak kepake kalau bekas ati ampela ya, bekas jeroan. Kita goreng tentunya di api kompor yang cukup sedang aja. Nah, kita goreng semuanya ya, supaya itu cepat. Kemudian setelah agak kecoklatan bagian bawah, kita balik supaya nanti matangnya juga itu merata ya. Nah, seperti ini. Ini juga gorengnya nanti nggak terlalu kering banget, soalnya nanti mau dibikin rica-rica ati ampela yang pedesnya bener-bener nampol. Nah, kemudian kita angkat ya, karena itu udah matang semua. Kita tiriskan supaya minyaknya itu turun dan tunggu sampai dingin ya. Nah, ini hasilnya ya. Nah, kemudian kita potong-potong kecil ya, potong-potong dadu, bebas kalau untuk potongan sesuai dengan selera kita aja. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mendukung video saya dan yang baru bergabung. Saya ucapkan selamat bergabung, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan klik tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan di video saya yang berikutnya. Nah, kita iris-iris semuanya ya, sampai dengan selesai. Irisannya nggak terlalu besar banget, itu sedang-sedang aja ya. Ini cocok banget untuk acara-acara di rumah ya, seperti kayak yasinan, arisan, dan juga acara-acara orang hajatan gitu ya. Ati ampela ya, itu semua orang pastinya suka gitu. Nah, kemudian saya siapkan di sini ada cukup banyak ini ya, 2 kilo kentang ya, kita cuci dan kita kupas ya. Setelah kita kupas, dicuci bersih dan kita potong, dibelah juga ya. Itu juga sama ya, kalau untuk potongan kentang boleh memanjang dan juga boleh berbentuk dadu ya. Ini karena ngimbangin tadi ati ampelanya kotak ya, dadu, jadi ini juga sama, kita potong dadu aja ya. Jadi satunya itu dipotong menjadi 2 dan terus dibelah lagi menjadi 4 bagian. Tapi itu terserah selera ya, kadang juga kan ada yang potongannya itu tipis tapi memanjang, ada yang kayak gitu ya. Jadi sesuai dengan selera aja ya. Kalau saya potong dadu-dadu aja ya, supaya nantinya dapatnya jadi banyak. Bisa juga ini buat ide jualan, kalau dia yang jual lawuh mateng gitu ya, itu pasti sangat suka sekali ya. Buat di warteg-warteg gitu maksudnya, itu juga bisa ya buat ide jualan, nggak cuman buat acara aja ya. Nah, kemudian supaya nggak hitam ya,
itu kentangnya masukkan ke dalam air ya, kita rendam sebentar ya, jadi nggak hitam. Lalu kita siapkan minyak secukupnya aja ya, karena ini banyak, sekitar 1 liter aja minyaknya. Tentunya di api kompor juga yang sedang juga ya, jangan terlalu besar ya. Nah, kemudian aduk-aduk terlebih dulu ya. Nah, supaya ada rasanya itu kita kasih garam yang udah dicairkan ya, pakai air. Itu cukup 2 sendok aja ya. Jadi nanti ada rasa asin-asinnya, kadang-kadang kan ada yang anyep nggak ada rasanya gitu ya. Nah, kemudian kita angkat. Kita tiriskan terlebih dulu ya, karena kentangnya itu kan banyak ya. Ini juga gorengnya nggak terlalu matang banget ya teman-teman, jadi setengah matang gitu ya. Kalau terlalu matang nantinya dia akan mengecil ya, dia akan peot. Nah, kalau setengah matang kan seperti ini nih, masih tetap membesar ya, kotaknya itu potongan segitu ya, tetap segitu aja. Beda kalau kita garingkan cenah, cek urang Sunda mah gitu. Nah, kemudian ada setengah kilo cabai hijau ya, itu cabai gede. Nah, itu kata orang tua dulu ya, pakaiin minyak tangannya, jadi biar nantinya nggak panas kena cabai. Tapi emang bener sih, itu nggak, kalau kita olesin minyak sedikit ya, megang cabai itu motongin banyak, itu memang nantinya nggak panas. Karena ini menu makanan ini itu warisan dari nenek moyang ya, jadi turun menurun gitu ya. Rica-rica ati ampela itu dari nenek moyang saya ya, diturunin ke cucu-cucunya gitu. Jadi itu menu turunan gitu ya. Nah, iris-iris kotak juga sama seperti tadi ya, biar seimbang gitu, biar sama-sama potongannya itu berbentuknya itu kotak semua ya. Boleh juga itu dipotong memanjang, kadang ada juga tuh kalau di orang Sunda ya, kalau asli orang Sunda itu dibikin besengek, itu enak teh, besengek teh pakai nate bihun gitu ya, campur jeung cengekna teh dipotongna panjang, enak pisan eta teh kalau dibikin besengek itu. Nah, ini hasilnya tuh cukup banyak sekali ya, dari setengah kilo cabai hijau. Nah, kemudian untuk bumbunya ya, di sini saya pakai bawang merah ya. Itu pakai bawang merahnya 4 biji aja. Nah, kemudian diiris ya. Diiris tipis biasa seperti kita mau masak gitu. Jadi nggak beda gitu ya, diiris ya. Boleh juga sih diulek, itu juga boleh. Tapi saya diiris aja biar nanti ada rasa harum-harum bawang merah gitu ya. Nah, diiris semua. Kemudian untuk tomat cukup 1 buah tomat aja ya, walaupun sekarang itu tomat itu lagi jadi raja, lagi naik daun, mahal. Tapi nggak halangan dan nggak bermasalah ya. Tetap kalau masak mah nggak enak kalau nggak pakai tomat, jadi harus tetap pakai tomat ya. Nah, kemudian untuk kemiri, untuk bawang putih 4 buah dan juga kemiri 4 buah, juga sama lada ya, pedes cek Sunda nama tak pakai pedes 1 sendok makan ya, 1 sendok makan pedes. Diulek dulu ya, itunya ladanya diulek dulu biar nggak nyampur sama kemiri dan bawang putih ya.
Jadi biar halus dulu. Ini juga boleh di blender ya teman-teman semua, kalau suka boleh di blender. Cuman kalau saya lebih enak itu diulek. Kalau diulek itu kan masih ada tekstur rasanya gitu ya. Kalau di blender kan kayaknya itu terlalu halus banget. Nah kalau diulek kan nggak begitu halus banget, jadi sedang gitu ya. Nah kita haluskan semuanya ya. Nanti untuk semua bahan-bahan itu ada di kolom deskripsi ya. Saya cantumkan semuanya. Nah, ulek terus ya sampai benar-benar udah halus. Nah, kemudian siapkan minyak secukupnya. Masukkan bawang merah yang tadi udah diiris tipis. Nah, kemudian setelah warna agak kecoklatan, harum ya, udah baunya itu udah harum. Nah ini seperti ini, itu udah matang. Kemudian masukkan bumbu yang tadi diulek ya, aduk-aduk supaya rata. Nah kemudian masukkan ada 4 iris lengkuas ya, dan juga 1 daun salam, biar nanti rasanya baunya tuh harum. Dan juga masukkan tomat yang tadi udah kita potong-potong kecil ya. Kemudian masukkan di sini saya pakainya gula pasir ya. Gula pasir ukurannya munjung, itu cukup 2 sendok aja. Kemudian aduk-aduk kembali ya. Dan juga 1 saset Royco rasa ayam ya. Boleh rasa sapi itu juga boleh ya, tapi saya pakai rasa ayam aja. Kemudian masukkan cabai yang sudah diiris tipis tadi, aduk-aduk supaya tercampur sama bumbunya ya. Kemudian masukkan ati ampela yang tadi udah kita goreng dan udah kita potong-potong. Kemudian aduk-aduk kembali supaya benar-benar nyerap dan benar-benar tercampur ya. Nah terus diaduk sambil dinyalakan di api kompor itu cukup sedang ya, jangan terlalu besar, nantinya angus untuk di bagian bawahnya. Nah seperti ini nih. Nah kemudian masukkan kentang. Oh iya maaf ya, tadi saya lupa tuh nggak nyebutin wortel ya. Wortelnya saya pakai 1 on aja wortel, sama wortelnya juga digoreng ya. Nah kemudian aduk-aduk kembali ya, supaya bumbunya itu benar-benar meresap dan benar-benar tercampur menjadi satu. Nah kemudian masukkan ini kecap ya. Saya di sini pakai kecap 1 saset aja ya, kita pakai semua ya. Walaupun rica-rica itu kan pedas banget, tapi kalau pakai kecap jadi ada rasa manisnya ya, karena saya nggak begitu terlalu doyan pedas ya. Jadi biar ada rasa manisnya, jadi rasa pedasnya itu rada berkurang sedikit. Nah kemudian aduk-aduk kembali ya. Itu cukup banyak banget ya. Cuman ati ampela cuman setengah kilo. Dan kentangnya itu 2 kilo ya, besar-besar jadi sedikit tadi. Nah aduk-aduk terus ya. Boleh juga tes rasa ya, tapi kalau menurut saya ini udah sedang ya. Kalau penasaran boleh tes rasa itu kurang apa, kurang asin atau kurang manis gitu ya. Nah boleh tuh tes rasa ya. Udah pas tuh rasanya ya. Nah ini udah matang ya teman-teman semua nih. Setelah airnya agak sedikit menyusut ya, tadi kan ada air sama minyaknya itu
Nah, ini hasilnya ya. Kita coba tes rasa ya. Rasanya kayak apa tuh rica-rica ampela ala Bundaria? Kita coba dulu ya. Pedes. Sumpah enak banget. Kalian wajib coba. Nah, ini menu yang kedua ya, teman-teman semua. Ini ada 1 kilo daging segar ya. Kemudian untuk bumbu di sini saya pakai kemiri itu ada 5, lengkuas 1 iris, 3 iris kunyit ya, dan juga bawang putih, dan juga lada 1 sendok makan lada ya, pedes cenah cek orang Sunda mah. Nah, terus untuk garam itu 1 sendok teh ya, 1 sendok makan, bukan sendok teh, maaf ya. Nah, kemudian kita ulek, boleh ini di blender juga boleh ya, tapi saya lebih suka diulek ya. Kalau diulek itu cenderung rasanya masih ada rasa-rasa khas gitu ya, beda sama kalau di blender ya, terlalu halus dan terlalu lembut. Kalau di blender sampai halus seperti ini ya teman-teman semua. Nah, ini sampai benar-benar lembut banget, tapi kan masih ada rasa khas-khasnya gitu ya. Nah, kalau di blender kan udah terlalu lembut banget ya. Kemudian kita sisihkan terlebih dulu. Nah, kemudian saya siapkan di sini ada 2 buah cabai merah ya, itu cabai yang besar itu setara dengan 1 on ya. 1 on itu masih murah, kalau ini cuman 5.000 ya 1 onnya di tempat saya ya. Kita iris-iris terlebih dulu ya, iris-iris tipis supaya nanti diuleknya itu gampang ya. Direbus itu juga boleh, direbus itu lebih bagus ya teman-teman semua. Jadi kalau direbus mah itu lebih ledok lagi ya bumbunya ya, tapi saya lebih suka nggak direbus ya. Mentahnya itu saya iris-iris aja kecil-kecil ya, seperti ini ya. Nah, ini hasilnya ya teman-teman semua. Nah, kemudian tomat ya, walaupun tomat itu lagi naik daun banget sekarang, tomat itu mahal sekali ya, pasti ibu-ibu tahu kalau tomat itu mahal, tapi nggak enak kalau nggak pakai tomat. Jadi tomatnya itu cukup 1 aja, sama nantinya juga diulek dan kita iris-iris terlebih dulu supaya gampang untuk diuleknya, cepet lembutnya gitu ya, dibanding nggak diiris tipis seperti ini ya. Nah, teman-teman semua, kalau teman-teman berminat boleh lihat dan boleh dipraktekkan ya. Nah, kemudian masukkan ke dalam bumbu yang tadi udah diulek ya, ke dalam coet ya. Nah, kemudian setelah masukkan ke dalam coet, cobek gitu, nah kemudian diulek sampai benar-benar halus ya. Sedikit-sedikit, nanti juga lama-lama halus ya. Agak keras juga memang kalau cabai. Nah, ini seperti ini ya. Ini cocok sekali buat acara-acara kita di rumah ya. Kalau di daerah aku tuh seperti ini masakannya ya, kebanyakan gitu. Nah, ini nih udah lumayan halus ya, nggak terlalu halus banget. Nah, kemudian kita siapkan di sini ada 3 batang daun bawang, itu juga kita iris tipis ya. Boleh juga memanjang, boleh ya. Sesuai dengan selera kita aja, tapi saya di sini pakai yang kita tipis-tipis aja ya. Itu seperti halnya pasakannya Koko Kuliner juga, itu bagus banget ya teman-teman semua kalau udah pernah buka dan udah pernah lihat ya. Dari cara masaknya, dari cara potong sayur-sayurannya ya. Nah, potong semuanya ya. Sampai dengan selesai. Nah, ini hasilnya ya, cukup banyak juga ya, dari 3 batang ya. Kemudian ini ada bawang merah, maaf tadi keskip ya waktu ngirisnya ya. Kemudian siapkan minyak secukupnya aja, masukkan semua bumbu, aduk-aduk terlebih dulu ya supaya tercampur.
Nah, kemudian masukkan juga 1 Royco rasa ayam ya, boleh rasa sapi ya, sesuai dengan selera. Aduk-aduk sampai baunya, maksudnya itu harum ya. Kalau baunya udah harum itu berarti udah mateng. Dan kemudian masukkan juga bekas tadi bumbu sayang ya, jadi kita kasih air secukupnya aja. Masukkan juga, aduk-aduk 4 daun salam ya supaya wangi. Nah, kemudian untuk 1 kecap ini sengaja 1 saset kecap ya. Jadi ayamnya itu kalau di sini umumnya ya masaknya itu, kalau di Jakarta mah itu namanya beef stick ya, bistik gitu ya. Ini pakai kecapnya 1 ya, cukup banyak 1. Kemudian aduk-aduk. Nah, kemudian masukkan dagingnya ya. Untuk daging kita masukkan semuanya sampai benar-benar kerendam sama air ya, biar bumbunya itu meresap. Nah, seperti ini nih. Masukkan semuanya jadi nanti matangnya bareng. Nah, kemudian dibolak-balik dulu ya biar bumbunya itu benar-benar menyerap ke dagingnya ya. Nah, kemudian boleh juga tes rasa dulu ya, tapi udah pas. Kemudian tutup ya, diungkep itu sekitar kira-kira 25 menit ya. 25 menit, tunggu sampai airnya itu menyusut ya. Jadi jemek-jemek wungkul tak cek orang Sunda mah gitu. Tah, ini kan udah menyusut ya, tadi kan airnya banyak banget. Nah, ini udah matang nih teman-teman semua. Tuh kan jadi enak, nanti ada kuah-kuahnya sedikit gitu. Nah, kemudian kita taruh di tempat ya. Nah, taruh di tempat seperti ini ya. Ini siap untuk disajikan ya teman-teman semua, karena udah mateng. Nah, nanti kalau untuk kuahnya itu disiramin di atasnya ya, kayak nasi padang gitu kan. Kalau ngebumbuin kan pasti dia pakai bumbu yang santannya itu pasti di atasnya, walaupun itu sedikit ya. Tuh seperti itu ya. Nah, ini cukup banyak ya, dari 1 kilo daging ayam. Sekarang lagi harga mahal ya, 32.000 harganya. Nah, terus mau kita coba ya. Enak banget. Alhamdulillah, syukurillah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.